Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar alat pernapasan berikut ini. Ini merupakan gambar organ paru-paru. Proses yang terjadi pada bagian yang ditunjuk huruf X adalah A. Pertukaran gas O2 dengan gas CO2. B. Pengaliran udara menuju alveolus. C. Penyesuaian kelembaban udara. D. Penyaringan udara dari kotoran. Nah, untuk soal ini, kita harus tahu dulu bagian X ini adalah apa ya, gitu ya. Nah, bagian X yang ditunjukkan pada gambar ini adalah bronchiolus ya. Bronchiolus. Nah, setelah itu kita lihat proses yang terjadi pada pilihan jawaban yang ada. Yang pertama, A. Pertukaran gas O2 dengan gas CO2. Nah, proses ini adik terjadi pada alveolus ya. Berarti bukan. Kemudian B. Pengaliran udara menuju alveolus. Ya, benar. Ini merupakan salah satu proses yang terjadi pada bronchiolus itu. Penyesuaian kelembaban udara. Proses ini terjadi di hidung. Kemudian penyaringan udara dari kotoran. Ini juga proses yang terjadi di hidung. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah B. Perhatikan gambar organ pernapasan berikut. Ini merupakan gambar sistem organ pernapasan lengkap dari hidung sampai ke paru-paru ya. Proses yang terjadi pada organ ditunjukkan oleh huruf X adalah A. Penyesuaian suhu udara pernapasan. B. Menyalurkan udara pernapasan ke bronkus. C. Pengaturan jalan masuknya udara ke trakea. D. Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ini hampir sama dengan soal sebelumnya tadi. Nah, kita lihat X pada gambar ini menunjukkan gambar hidung ya. Hidung. Nah, kita lihat proses yang terjadi. Yang pertama, penyesuaian suhu udara pernapasan. Ya, benar. Ini merupakan proses yang terjadi di hidung. Oke, sudah kita temukan jawabannya. Jawabannya adalah A ya. Kita lihat proses yang lain. Menyalurkan udara pernapasan ke bronkus. Ini adalah fungsi dari trakea. Kemudian pengaturan jalan masuknya udara ke trakea. Ini ada proses yang terjadi pada laring. Dan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, ini adalah proses yang terjadi pada alveolus. Perhatikan data berikut ini. 1. Otot diafragma mendatar. 2. Rongga dada mengembang. 3. Otot tulang rusuk terangkat. 4. Tekanan udara dalam paru-paru rendah. 5. Udara luar masuk ke paru-paru. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses inspirasi pernapasan perut adalah A. 1, 3, 4, dan 5. B. 1, 2, 4, dan 5. C. 1, 2, 3, dan 5. D. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita ingat adik-adik pada sistem pernapasan ini, proses yang terjadi ada dua ya, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses udara masuk ke dalam paru-paru, ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Kemudian inspirasi ini nanti dibagi lagi menjadi dua, ada pernapasan perut dan ada pernapasan dada. Nah, pada soal ini yang diminta adalah pernapasan perut ya. Nah, pada pernapasan perut itu, proses yang terjadi yang pertama, otot diafragma berkontraksi ya, sehingga diafragma itu akan mendatar. Jadi ini yang pertama. Kemudian rongga dada akan membesar atau mengembang. Ini proses kedua. Setelah itu tekanan udara rongga dada lebih kecil ya, atau tekanan udara dalam paru-paru rendah. Oke, ini yang ketiga. Dan terakhir udara akan masuk ke paru-paru ya, atau bahasanya di sini udara luar masuk ke paru-paru. Ini yang keempat. Jadi yang benar adalah 1, 2, 4, dan 5 ya. Sedangkan untuk nomor 3 ini otot tulang rusuk terangkat, ini adalah proses yang terjadi pada pernapasan dada. Ya. Jadi jawabannya tadi 1, 2, 4, dan 5. B ya. Faktor yang bukan mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia adalah A. Kelembaban, B. Jenis kelamin, C. Posisi tubuh, D. Aktivitas tubuh. Nah, untuk
soal ini kita lihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan itu. Ya, jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama usia. Yang kedua jenis kelamin. Yang ketiga suhu tubuh. Yang keempat posisi tubuh. Dan yang kelima aktivitas tubuh. Nah, dari kelima faktor ini yang bukan adalah kelembaban ya. Jadi jawabannya sudah jelas A. Seorang anak laki-laki meniup balon sekuat-kuatnya sampai menggelembung. Jumlah udara yang dikeluarkan pada saat melakukan aktivitas tersebut adalah A. 1000 ml, B. 1500 ml, C. 3500 ml, D. 4000 ml. Volume udara yang ada pada paru-paru itu dibedakan menjadi beberapa macam ya. Nah, untuk soal ini kata kuncinya di sini adalah meniup balon sekuat-kuatnya. Nah, di sini menunjukkan proses yang terjadi adalah proses mengeluarkan udara atau ekspirasi. Nah, karena di sini ada kata sekuat-kuatnya, berarti ini adalah ekspirasi yang dilakukan secara maksimal ya. Nah, volume udara yang menggambarkan proses ekspirasi maksimal itu dinamakan dengan volume udara suplementer. Udara suplementer. Atau disebut juga dengan volume cadangan ekspirasi. Nah, jumlah volume udara suplementer ini adalah 1500 ml ya. Jadi ingat, volume udara suplementer atau ekspirasi maksimal itu adalah 1500 ml. Pada saat seseorang menghembuskan napas ke dalam air kapur, maka air kapur akan berubah menjadi keruh. Hal ini terjadi karena A. Udara yang dikeluarkan dari pernapasan tidak bersih. B. Udara yang dikeluarkan dari pernapasan mengandung O2. C. Udara yang dikeluarkan dari pernapasan mengandung CO2. D. Udara yang dikeluarkan dari pernapasan mengandung H2O. Nah, jawaban untuk soal ini adalah C ya. Nah, jadi air kapur menjadi keruh itu disebabkan oleh air kapur bereaksi dengan CO2 atau karbon dioksida ya, sehingga menyebabkan air itu menjadi keruh. Nah, ini bisa dicobakan pada proses percobaannya ya, atau adik bisa mencobakan sendiri nanti. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sistem organ pernapasan. Emfisema dan bronkitis merupakan jenis penyakit pada sistem pernapasan manusia. Kedua penyakit tersebut menyerang pada bagian bernomor A1 dan 4, B4 dan 5, C5 dan 7, D6 dan 7. Nah, kita lihat satu persatu jenis penyakitnya ini adik-adik. Yang pertama emfisema ya. Emfisema adalah jenis penyakit yang berupa ketidaknormalan susunan alveolus. Maka sudah jelas emfisema ini akan menyerang bagian alveolus ya. Nah, pada gambar ini alveolus ditunjukkan oleh nomor 6. Kemudian bronkitis, dari kata-katanya ini adik-adik, ini adalah jenis penyakit yang terjadi pada bronkus ya. Nah, jadi bronkitis ini adalah penyakit berupa peradangan pada dinding bronkus yang disebabkan oleh bakteri ya. Nah, jadi ini akan menyerang bagian bronkus.
Nah, bronkos pada soal ini ditunjukkan oleh nomor 7. Jadi jawabannya adalah D. Nah, demikianlah pembahasan soal penilaian akhir semester IPA kelas 8, khususnya pada topik sistem pernafasan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.